자, kita mulai membaca Alkitab dengan berdoa. Saya doa. Terima kasih Tuhan, karena melewat sampai hari ini kita hidup di dunia ini untuk kehendak Allah, dengan Allah bersama. Allah, kita ada dosa, kita terus berdosa, tetapi kita makan firman Allah dan hidup untuk Bapa Allah. Waktu kami membaca Alkitab ini, tolong berhenti di dalam hati kita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 자, hari ini membacanya Imamat 14. Imamat 14. Empat belas sampai 19. urutannya, 릴리 왔어요, 릴리. 릴리. 안녕하세요, 파스터. 네, 안녕하세요. 자, hari ini Imamat 14. Urutannya pertama saya, dan kedua Abeng, ketiga Jekri dan Ari dan Tony, terakhir Lily. 자, 데뷔 왔어요, 데뷔. terus masuk. 데뷔. 자, 릴리 데뷔도 핫배냐 이렇게 해요, 이렇게 가로로 이렇게. 이거 볼까, 이렇게. Iya. Leo? Ini lebih bagus. Lebih lebar. 자, urutan pertama saya dan Abeng dan Jekri, Ari, Tony dan Lily, terakhir Devi. Devi ada suara? Devi ada suara? Devi? 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 HP baru, ada suara HP baru. Oh, HP baru. 자, 우리 먼저 시작할게요. Tuhan berfirman kepada Musa, inilah yang harus menjadi hukum tentang orang yang sakit kusta pada hari pentahirannya. Dia harus dibawa kepada imam. Jekri. Dan imam harus pergi keluar perkemahan, lalu menurut 3 hari. Jika dia tidak sembuh, maka dia harus dibawa kepada imam. Dan imam harus pergi keluar perkemahan, lalu menurut 3 hari. Jika dia tidak sembuh, maka dia harus dibawa kepada imam. Dan imam harus pergi keluar perkemahan, lalu menurut 3 hari. Jika dia tidak sembuh, maka dia harus dibawa kepada imam.
pemeriksaan imam penyakit kusta itu telah sembuh dari padanya. Maka imam harus memberangkatkan supaya bagi orang yang akan ditahirkan itu diambil 2 ekor burung yang hidup dan yang tidak haram, juga kayu aras, kain kirmizi, dan hisop. Imam harus memerintahkan supaya burung yang seekor disembelih di atas belanga tanah berisi air mengalir. Tetapi burung yang masih hidup haruslah diambil bersama-sama dengan kain aras, kain kirmizi, dan hisop. Lalu bersama-sama dengan burung itu semuanya harus dicelupkan ke dalam burung yang sudah disembelih di atas air mengalir itu. 대피 아직 안 돼요. 자, 제가 할게요. Kemudian ia harus memercik 7 kali kepada orang yang akan ditahirkan dari kusta itu, dan dengan demikian mentahirkan dia. Lalu burung yang hidup itu haruslah dilepaskannya ke padang. Orang yang akan ditahirkan itu haruslah mencuci pakaiannya, mencukur seluruh rambutnya, dan membasuh tubuhnya dengan air, maka ia menjadi tahir. Sesudah itu, ia boleh masuk ke dalam perkemahan, tetapi harus tinggal di luar kemahnya sendiri 7 hari lamanya. Maka pada hari yang ke-7, ia harus mencukur seluruh rambutnya, rambut kepala, jenggot, alis, bahkan segala bulu yang harus dicukur. Pakaiannya dicuci dan tubuhnya dibasuh dengan air, maka ia menjadi tahir. Pada hari yang ke-8, ia harus mengambil 2 ekor domba jantan yang sudah tercela, dan seekor domba betina berumur setahun yang tidak tercela, dan 3/10 eva tepung yang terbaik diolah dengan minyak sebagai korban sajian, serta 1 log minyak. Imam harus melakukan tahiran itu, harus menempatkan orang yang akan ditahirkan bersama-sama dengan persembahannya di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Dan ia harus mengambil domba jantan yang seekor dan mempersembahkannya sebagai tebusan salah bersama-sama dengan minyak yang 1 log itu, dan ia harus mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. 대피 마이크 buka 마이크. sekarang mute. Oke. Dan domba jantan itu harus disembelihnya di tempat orang yang membeli korban penghapus dosa dan korban bakaran di tempat kudus, karena korban penebus salah, begitu juga korban penghapus dosa adalah bagian Maha Kudus. Imam harus mengambil sedikit dari darah tebusan salah itu dan harus membubuhnya pada cuping telinga kanan dari orang yang akan ditahirkan, dan pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanannya. Imam harus mengambil sedikit dari minyak yang 1 log itu dan menuangnya ke telapak tangan kiri imam sendiri. Ia harus mencelupkan jari kanannya ke dalam minyak yang di telapak tangan kirinya itu, dan sedikit dari minyak itu haruslah dipercikannya dengan jarinya 7 kali di hadapan Tuhan. Dari minyak selanjutnya imam harus dilakukan sedikit pada kuping telinga kanan orang itu, pada ibu jari tangan kanannya dan ibu jari kaki kanannya, di tempat mana darah tebusan salah ditubuhkan. Dan apa yang tinggal dari minyak itu haruslah ditubuhkannya pada kepala orang yang akan ditahirkan. Dengan demikian imam mengadakan pertanian bagi orang itu di hadapan Tuhan.
Imam harus mempersembahkan korban penghapusan dosa dan dengan demikian mengadakan pendamaian bagi orang yang akan ditahirkan dari kenajisannya. Dan sesudah itu ia harus menyembelih korban bakaran. Dan imam harus mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian di atas mezbah. Demikian akan tetap maka ia Tetapi jikalau orang itu miskin dan tidak mampu, ia harus mengambil domba jantan seekor saja sebagai tebusan salah untuk persembahan unjukan, supaya tiadakan pendamaian bagi orang itu. Juga 1/10 eva tepung yang terbaik diolah dengan minyak untuk korban sajian dan 1 log minyak. Dan lagi 2 ekor burung terkukur atau 2 ekor burung merpati, sekadar kemampuannya. Yang seekor harus menjadi korban penghapus dosa, dan yang seekor lagi menjadi korban bakaran. Pada hari yang ke-8 ia harus membawa semuanya untuk pentahirannya kepada imam ke depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan. Kemudian imam harus mengambil domba tebusan salah dan minyak yang 1 log itu. Lalu imam harus mempersembahkan semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Ia harus menyembelih domba tebusan salah dan imam harus mengambil sedikit dari darah tebusan salah itu dan membubuhnya pada tuping telinga kanan orang itu dan pada ibu jari tangan kanan dan ibu jari kaki kanannya. Dan imam harus menuang sedikit dari minyak itu ke telapak tangan kirinya sendiri. sedikit dari minyak itu harus dipercikan oleh jauhkan sedikit kali diutarakan. Kemudian imam harus membubuh sedikit dari minyak itu pada cuping telinga kanan dari orang yang akan ditahirkan, pada ibu jari tangan kanannya dan pada ibu jari kaki kanannya, di tempat mana dibubuhi darah tebusan salah itu. Dan minyak selebihnya haruslah dibubuhnya pada kepala orang yang akan ditahirkan, supaya diadakan perdamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan. Lalu ia harus mempersembahkan seekor yang kedua burung terkukur atau anak burung merpati yang dibawa orang itu sekedar kemampuannya. Yang seekor sebagai korban penghapus dosa dan yang seekor lagi sebagai korban bakaran di samping korban sajian. Dengan demikian imam mengadakan perdamaian bagi orang yang akan ditahirkan di hadapan Tuhan. Itulah hukum tentang pentahiran seorang yang kena kusta yang tidak mampu. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, Apabila kamu masuk ke tanah Kanaan, akan diberikan kepadamu jadi milikmu, dan aku datangkan tanah kusta itu keluar itu. Maka pemilik rumah itu harus datang memberitahukannya kepada imam, ada kelihatan seperti tanda kusta di rumahku. Maka imam harus memerintahkan supaya rumah itu dikosongkan sebelum ia datang memeriksa tanda kusta itu, supaya jangan menjadi najis segala yang ada di dalam rumah itu, dan sesudah itu barulah imam datang untuk memeriksanya. Kalau menurut pemeriksaannya, tanda pada dinding rumah itu merupakan lekuk-lekuk yang kehijauan-hijauan atau kemerah-merahan warnanya yang kelihatan lebih dalam dari permukaan dinding itu. Imam harus keluar dari rumah itu, lalu berdiri di depan pintu rumah dan menutup rumah itu 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7 imam harus datang kembali. Kalau menurut pemeriksaannya tanda kusta itu meluas pada dinding rumah.
Maka imam harus memerintahkan supaya orang mengukit batu-batu yang kena tanda itu dan membuangnya keluar kota ke suatu tempat yang najis. Dan dia harus menipis rumah itu sebelah dalam keliling. Kisah lemah itu haruslah ditempatkan keluar kota ke suatu tempat yang Dan orang harus mengambil batu-batu lain lalu memasangnya sebagai pengganti batu-batu tadi, dan harus mengambil lepa lain dan melepa luma itu. Tetapi jikalau tanda itu timbul lagi dalam rumah itu, sesudah batu-batunya diukit dan sesudah rumah itu dikikis, bahkan sesudah dilepas lagi. Dan kalau imam datang dan menunggu pemerisaannya kala itu meluas di dalam rumah, maka kusta ganaslah yang di dalam rumah itu, dan rumah itu najis. Rumah itu haruslah dirubah, yakni batunya, kaitan kayunya, segala lepa rumah itu, lalu diolah semuanya keluar kota ke suatu tempat yang najis. Dan orang yang masuk ke dalam rumah itu selama rumah itu ditutup menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan orang yang tidur di dalam rumah itu haruslah mencuci pakaiannya. Demikian juga orang yang makan di dalam rumah itu haruslah mencuci pakaiannya. tapi jika imam datang dan menurut pemeriksaan tanda itu luas di dalam rumah itu sesudah dirempang, maka imam harus mengatakan dengan lagi rumah itu kalian tanda itu. Kemudian untuk menyucikan rumah itu haruslah ia mengambil 2 ekor burung, kayu aras, kain kirmisi, dan hisop. Burung yang seekor haruslah disembelihnya di atas belangga tanah berisi air mengalir. Lalu ia harus mengambil kayu aras dan hisop, kain kirmisi, dan burung yang masih hidup itu, dan mencelupkan semuanya ke dalam darah burung yang sudah disembelih, dan ke dalam dari dalam air mengalir itu. Kemudian ia harus memercik kepada rumah itu 7 kali. Dengan demikian dia harus menyucikan rumah itu dengan darah burung, air mengalir, burung yang hidup, kayu aras, hisop, dan kain kirmisi. Dan burung yang hidup itu harus dilepaskannya keluar kota tepat dan dengan demikian ia mengadakan perdamaian di rumah itu, maka rumah itu menjadi tahir. Itulah hukum tentang setiap penyakit kusta, kudis kepala. Dan kusta pada pakaian dan rumah. Tentang bengkat, bintil-bintil, dan panau. Untuk memberi petunjuk dalam hal najis atau dalam hal tahir, itulah hukum tentang kusta. Amin. Amin. Nah, pasal 15. Ya. Siapa? Cekri. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila aurat seorang Ayat laki-laki 15. Satu Cekri. Cekri fokus. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila aurat sedang lagi mengeluarkan lelehan, maka najislah dia karena lelehannya itu. Beginilah kenajisannya berhubungan dengan lelehannya itu. Bila auratnya membiarkan lelehan itu mengalir atau bila auratnya itu menahannya sehingga tidak mengeluarkan lelehan, maka itulah kenajisannya. Setiap tempat tidur yang ditiduri orang yang memakan lelehan itu menjadi najis, dan setiap barang yang diduduki menjadi najis juga. Setiap orang yang kena kepada tempat tidurnya haruslah mencuci pakaian, masuk tubuhnya dengan air, dan dia menjadi najis sampai matahari.
Siapa yang duduk di atas barang yang telah diduduki oleh orang yang demikian haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Siapa yang kena kepada tubuh orang yang demikian haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Apabila orang yang demikian meludahi orang yang tahir, haruslah orang ini mencuci pakaian, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan setiap ulama yang diikuti orang yang demikian menjadi najis. Setiap orang yang kena kepada sesuatu bekas tempat orang tadi menjadi najis sampai matahari terbenam. Siapakah yang mengangkatnya haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan setiap orang yang kena pada orang yang demikian, sedang orang ini tidak mencuci tangan dahulu dengan air, haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Kalau orang itu kena pada belanga tangan itu haruslah dicucikan, dan setiap atas kayu haruslah dicuci. Apabila orang yang demikian sudah bersih dari lelehannya, ia harus menghitung 7 hari lagi untuk dapat dinyatakan tahir, lalu mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air mengalir, maka ia menjadi tahir. Pada hari yang ke-8, ia harus mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati dan datang ke hadapan Tuhan ke pintu kemah pertemuan dan menyerahkan burung-burung itu kepada imam. Lalu imam harus mempersembahkannya yang seekor sebagai korban penghapus dosa dan yang seekor lagi sebagai korban bakaran. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan karena lelehannya. Apabila seorang laki-laki tertumpah malunya, ia harus membasuh seluruh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Setiap pakaian dan setiap kulit yang kena tumpahan mani itu haruslah dicuci dengan air dan menjadi najis sampai matahari terbenam. Juga seorang perempuan, kalau seorang laki-laki tidur dengan dia dengan ada tumpahan mani, maka keduanya harus membasuh tubuhnya dengan air, dan mereka menjadi najis sampai matahari terbenam. Apabila seorang perempuan mengeluarkan pelehan, dan pelehan itu adalah darah dan orang, dia harus 7 hari lamanya dalam cemar kain, dan setiap orang yang kena kepadanya jadi najis sampai matahari. Segala sesuatu yang ditidurnya selama ia cemar, kain menjadi najis, dan segala sesuatu yang didudukinya menjadi najis juga. Setiap orang yang kena kepada tempat tidur perempuan itu haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Setiap orang yang kena kepada sesuatu barang yang diduduki perempuan itu haruslah mencuci pakaiannya, membasuh diri dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Juga pada waktu dia kena kepada sesuatu yang ada di tempat tidur atau di atas barang yang diikuti perempuan itu, ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Kalau seorang laki-laki tidur dengan perempuan itu dan ia kena cemar kain perempuan itu, maka ia menjadi najis selama 7 hari. Dan setiap tempat tidur yang ditidurinya menjadi najis juga. Apabila seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, yakni lelehan darah yang bukan pada waktu cemar kainnya, atau apabila ia mengeluarkan lelehan lebih lama dari waktu cemar kainnya, maka selama lelehan yang najis itu, perempuan itu adalah seperti pada hari-hari cemar kainnya, yakni najis.
Setiap tempat tidur yang ditidulinya, dan ia mengeluarkan pilihan, haruslah baginya seperti tempat tidur bagi manusia dari setiap barang yang dari hadis dan seperti penajisan separuh baik. Setiap orang yang kena kepada barang-barang itu menjadi najis, dan ia harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Tetapi jikalau perempuan itu sudah tahir dari lelehannya, ia harus menghitung 7 hari lagi. Sesudah itu barulah ia menjadi tahir. Pada hari yang ke-8, ia harus mengambil 2 ekor burung berukur atau 2 ekor anak burung merpati dan membawanya kepada imam ke pintu kemah pertemuan. Imam harus mempersembahkan yang seekor sebagai korban penghapus dosa dan yang seekor lagi sebagai korban bakaran. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan karena lelehannya yang najis itu. Begitulah kamu harus menghindarkan orang Israel dari kenajisannya, supaya mereka jangan mati di dalam kenajisannya. Bila mereka menajiskannya kemah suciku yang ada di tengah-tengah mereka itu. Itulah hukum tentang seorang laki-laki yang mengeluarkan lelehan atau yang tertimpa mandinya yang menyebabkan dia najis. Dan tentang seorang perempuan yang bercomat taif dan tentang seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan pilihan dan tentang laki-laki yang tidur dengan perempuan. Amin. Di Pasal 16. Sesudah kedua anak Harun mati, yang terjadi pada waktu mereka mendekat ke hadapan Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun, kakakmu, supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir, ke depan tutup perdamaian yang di atas tabut, supaya jangan ia mati. Karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup perdamaian. Beginilah caranya Harun masuk ke dalam tempat kudus itu, yakni dengan membawa seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Ia harus mengenakan kemeja lenan yang kudus dan harus menutupi auratnya. Dengan celana lenan, ia harus memakai ikat pinggang lenan dan berlilitkan serban lenan. Itulah pakaian kudus yang harus dikenakannya sesudah ia membasuh tubuhnya dengan air. Dari umat Israel harus mengambil kedua ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Kemudian Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri, dan demikian mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Ia harus mengambil kedua ekor kambing jantan itu dan tempatkan di hadapan Tuhan di depan pintu kemah. Dan harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu, sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah bagi Azazel. Lalu Harun harus mempersembahkan kambing jantan yang kena undi bagi Tuhan itu dan mengolahnya sebagai korban penghapus dosa. Tapi kambing jantan yang terundi bagi Israel haruslah ditempatkan hidup-hidup di hadapan Tuhan untuk mengadakan pendamaian, lalu dilepaskan bagi Azazel kepada burung. Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri dan mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Ia harus menyembelih lembu jantan itu. Dan ia harus mengambil persembahan berisi penuh bara api dari atas mezbah yang di hadapan Tuhan, serta serangkup penuh ungkapan dari wangi-wangian yang digiling sampai halus, lalu membawanya masuk ke belakang tabir.
Kemudian ia harus meletakkan ukupan itu di atas api yang di hadapan Tuhan, sehingga asap ukupan itu menutupi tutup pendamaian yang di atas hukum Allah, supaya ia jangan mati. Lalu ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan memuncikannya dengan jarinya atas tutup pendamaian di bagian depan, dan ke depan tutup pendamaian itu ia harus memuncikan sedikit dari darah itu dengan jarinya. Lalu ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan, yakni ia harus memercikannya ke atas tutup pendamaian dan ke depan tutup pendamaian itu. Dengan demikian, ia mengadakan perdamaian bagi tempat kudus itu karena segala kenajisan orang Israel dan karena segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka, demikianlah harus diperbuatnya dengan kemah pertemuan yang tetap diam di antara mereka, tengah-tengah segala kenajisan mereka. Orang pun tidak boleh hadir di dalam kemah pertemuan. Ia harus masuk untuk mengadakan pendamaian di tempat kudus. Sampai ia keluar setelah mengadakan pendamaian baginya sendiri, bagi keluarganya, dan bagi seluruh jemaat orang Israel. Kemudian harusnya ia pergi ke luar pesta yang ada di hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi pesta itu. Ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan, dari darah domba jantan itu, dan membunuhnya pada kandung-kandung pesta sekelilingnya. Kemudian ia harus membersihkan sedikit dari darah itu ke mezbah itu dengan jarinya 7 kali dan mentahirkan setelah menguduskannya dari segala kenajisan orang Israel. Selesai mengadakan pendamaian di tempat kudus dan kemah pertemuan serta mezbah, ia harus mempersembahkan kambing jantan yang masih hidup itu. Harun harus meletakkan kedua tangannya di atas kepala kambing jantan yang hidup itu dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka. Apapun juga dosa mereka, dia harus menanggungkan semua itu dengan kambing jantan itu, dan kemudian melepaskannya kepada turun dan berantakan seseorang sudah siap sedia. Demikianlah kambing jantan itu harus mengangkut segala kesalahan Israel ke tanah yang tandus, dan kambing itu harus dilepaskan di padang gurun. Sesudah itu Harun harus masuk ke dalam kemah pertemuan dan menanggalkan pakaian lenan yang dikenakannya ketika ia masuk ke dalam tempat kudus dan harus meninggalkannya di sana. Ia harus membasuh tubuhnya dengan air di suatu tempat yang kudus dan mengenakan pakaiannya sendiri. Lalu ia harus keluar dan mempersembahkan korban bakarannya sendiri dan korban bakaran bangsa itu. Dengan demikian, ia mengadakan pendamaian baginya sendiri dan bagi bangsa itu. Kemudian ia harus membakar lemak korban penghapus dosa itu di atas mezbah. Maka orang yang melepaskan kambing jantan bagi Azazel itu harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan sesudah itu barulah boleh masuk ke perkemahan. Lembu jantan dan kambing jantan korban penghapus dosa yang darahnya telah dibawa masuk untuk mengadakan pendamaian di dalam tempat kudus harus dibawa keluar dari perkemahan, dan kulitnya, dagingnya, dan kotorannya harus dibakar habis. Siapa yang membakar semuanya itu harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan sesudah itu barulah boleh masuk ke perkemahan.
Inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan yang ketujuh pada tanggal 10 bulan itu kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, baik orang Israel yang asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Hari itu harus menjadi Sabat, hari perhentian penuh. Bagimu dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Dan pendamaian harus diadakan oleh imam yang telah diurapi dan telah ditahbiskan untuk memegang jabatan imam menggantikan ayahnya. Ia harus mengenakan pakaian lenan, yakni pakaian kudus. Ia harus mengadakan pendamaian bagi tempat maha kudus, bagi kemah pertemuan dan bagi misbah, juga bagi para imam dan bagi seluruh bangsa itu, yakni jemaah itu. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu, supaya sekali setahun diadakan pendamaian bagi orang Israel karena segala dosa mereka. Maka Harun melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ben, 17. Tuhan berfirman kepada Musa, Berbicaralah kepada Harun dan kepada anak-anaknya dan kepada seluruh orang Israel dan katakan kepada mereka, inilah firman yang diperintahkan Tuhan. Setiap orang dari kaum Israel yang menyembelih lembu atau domba atau kambing di dalam perkemahan atau di luarnya, tetapi tidak membawanya ke pintu kemah pertemuan untuk dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan di depan kemah suci Tuhan. Hal itu harus dihitungkan kepada orang itu sebagai hutang darah, karena ia telah menumpahkan darah, dan orang itu haruslah dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Maksudnya supaya orang Israel membawa korban sembilan mereka yang biasa dipersembahkan mereka di padang pada Tuhan ke pintu kemah pertemuan dengan menyerahkannya pada imam untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban keselamatan. Imam harus menyerahkan darahnya pada misbah Tuhan di depan pintu kemah pertemuan dan membakar lemaknya menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Janganlah mereka mempersembahkan lagi korban mereka kepada jin-jin, sebab menyembah jin-jin itu adalah zina. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi mereka turun-temurun. dan haruslah kau katakan kepada mereka, setiap orang dari kaum Israel atau dari orang asing tinggal di tengah mereka yang mau persembahkan korban bakaran, korban sembelihan, Tetapi tidak membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya dipersembahkan kepada Tuhan. Maka orang itu haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. setiap orang dari bangsa Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka yang makan darah apapun juga, aku sendiri akan menentang dia dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas misbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Itulah sebabnya aku berfirman kepada orang Israel, seorang pun di antaramu janganlah makan darah. Demikian juga orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu tidak boleh makan darah. Setiap orang dari orang Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu yang menangkap dari perburuan seekor binatang atau bulu yang sulit haruslah menggunakan darahnya. Lalu
menimbunnya dengan tanah. Karena darah itulah nyawa segala makhluk. Sebab itu aku telah berfirman kepada orang Israel, darah makhluk apapun janganlah kamu makan, karena darah itulah nyawa segala makhluk. Setiap orang yang memakannya haruslah dilenyapkan. Dan setiap orang yang makan pakai atau puas, baik dia orang Israel asing maupun asing, haruslah mencuci pakaian, membasuh tubuhnya dengan air, dan dia menjadi najis sampai matahari memperoleh barulah ia menjadi tak. Tetapi jikalau ia tidak mencuci pakaiannya dan tidak membasuh tubuhnya, ia akan menanggung kesalahannya sendiri. Amin. Amin. Ja, 18. Tuhan berfirman kepada Musa, Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang suku Mesir, di mana kamu diam dahulu. Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, kemana aku membawa kamu. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Kamu harus melakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku. Dengan itu menurut semuanya itu, akulah Tuhan Allahmu. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturan. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan. Apapun di antara yang pilih seorang takut dekat dan dekat orang Tuhan. Janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia hak ayahmu, dia ibumu. Jadi janganlah singkapkan auratnya. janganlah kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. Mengenai aurat saudaramu perempuan, anak ayahmu atau anak ibumu, baik yang lain di rumah ayahmu maupun yang lain di luar, jangan aurat. Mengenai aurat anak perempuan dari anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, janganlah kau singkapkan auratnya, karena dengan begitu kau menikahi keturunanmu. Mengenai aurat anak perempuan dari seorang istri ayahmu yang lahir pada ayahmu sendiri, janganlah kau singkapkan auratnya, karena ia saudaramu perempuan. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ayahmu, karena ia kerabat ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan itu, kemudian abad itu. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudara laki-laki ayahmu. Janganlah kau hampiri istrinya, karena ia istri saudara ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat menantumu perempuan, karena ia istri anakmu laki-laki, maka janganlah kau singkapkan auratnya. Enam belas. Janganlah kau ambil seorang perempuan sebagai madu kakaknya. 16. 16. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudaramu laki-laki, karena itu hak saudaramu laki-laki. Janganlah kau singkapkan aurat seorang perempuan dari anaknya perempuan. Janganlah kau ambil anak perempuan dari anaknya laki-laki atau dari anaknya perempuan untuk menyingkapkan auratnya, karena mereka adalah kerabatmu. Itulah perbuatan mesum. Janganlah kau ambil seorang perempuan sebagai madu kakaknya untuk menyingkapkan auratnya di samping kakaknya selama kakaknya itu masih hidup. Janganlah kau hampiri seorang perempuan pada waktu pemakaiannya yang menajiskan untuk menyingkap auratnya. Dan janganlah kau bersetubuh dengan istri sesamamu, sehingga kau menjadi najis kemudian.
Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Seorang perempuan janganlah berdiri di depan seekor binatang untuk berkelamin, karena itu suatu perbuatan keji. Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu. Aku masih memimpin tangkapan saya halau kang kiri di depanmu telah menjadi najis. Negeri itu telah menjadi najis dan aku telah membalaskan kesalahannya kepadanya, sehingga negeri itu memuntahkan penduduknya. Tapi kamu ini haruslah tetap berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Dan janganlah melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, baik orang Israel asing maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Nah, segala kekejian itu telah dilakukan oleh penghuni negeri yang sebelum kamu, sehingga negeri itu sudah menjadi najis. Supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri itu apabila kamu menajiskannya seperti telah dimuntahkannya bangsa yang sebelum kamu. Karena setiap orang yang melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Dengan demikian, kamu harus tetap berpegang pada kewajibanmu terhadap aku. Dan jangan kamu melakukan sesuatu dari kebiasaan yang keji itu yang dilakukan sebelum kamu. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu. Aku adalah Tuhan Allahmu. Amin. Dan Nah, 19. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicara kepada segenap jemaat Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Tiap orang di antara kamu haruslah menegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari Sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Karena kamu berpaling kepada berhala-berhala dan janganlah kamu buat bagimu dewa tuaan, Tuhan Allah. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Dan haruslah itu dimakan pada hari mempersembahkannya, atau boleh juga pada keesokan harinya. Tetapi apa yang tinggal sampai hari yang ketiga haruslah dibakar habis. Jikalau dimakan juga pada hari yang ketiga, maka itu menjadi sesuatu yang jijik. Dan Tuhan tidak berkenan akan orang itu. siapa yang memakannya akan menanggung kesalahannya sendiri. Karena ia telah melanggar pertukisan persembahan tipis yang kepada Tuhan. Nyawa orang itu haruslah dilenyapkan di antara orang yang sebangsa. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sakit ladang habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya. Dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu haruslah kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Itulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesama. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan.
Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan. Tetapi engkau harus takut akan Allahmu, akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak ada wajahnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tapi engkau harus mengasihi orang sesamamu dengan benar. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Kalau engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh beban terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kita sesama manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Kamu harus berpegang kepada ketetapanku. Janganlah kau kawinkan dua jenis ternak, dan janganlah taburi ladangmu dengan dua jenis benih, dan janganlah pakai pakaian yang dibuat daripada dua jenis bahan. Apabila seorang laki-laki bersetubuh dengan seorang perempuan, yakni seorang budak perempuan yang ada di bawah kuasa laki-laki lain, tetapi yang tidak pernah ditebus dan tidak juga diberi surat tanda mereka, maka perbuatan itu haruslah dihukum. Tetapi janganlah keduanya dihukum mati, karena perempuan itu belum dimerdekakan. Laki-laki itu harus membawa tebusan salahnya kepada Tuhan ke pintu kemah pertemuan, yakni seekor domba jantan sebagai korban penebus salah. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu dengan domba jantan korban penebus salah di depan kita, karena dosa yang diperbuatnya, sehingga ia beroleh pengampunan dari dosanya itu. Apabila kamu sudah masuk ke negeri itu dan menanam bermacam-macam pohon buah-buahan, janganlah kamu memetik buahnya selama 3 tahun dan jangan memakannya. Tetapi pada tahun yang keempat haruslah segala buahnya menjadi persembahan kudus sebagai puji-pujian bagi Tuhan. Kedua, pada tahun yang kelima, kamu boleh memakan buahnya, supaya hasilnya ditambah bagi Akulah Tuhan. Janganlah kamu makan sesuatu yang darahnya masih ada. Janganlah kamu melakukan telah atau ramalan. Janganlah kamu mencukur tepi rambut kepalamu berkeliling, dan janganlah engkau merusakkan tepi janggutmu. Janganlah kamu menggoresi tubuhmu karena orang mati, dan janganlah meraja tanda-tanda pada kulitmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau merusak kesucian anakmu perempuan dengan menjadikan dia perempuan sundal, supaya negeri itu jangan melakukan persundalan, sehingga negeri itu penuh dengan perbuatan mesum. Kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh Rama. Janganlah kamu mencari mereka, dan dengan demikian menjadi najis kamu mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Kau harus bangun berdiri di hadapan orang kubangan, dan kau harus taruh hormat kepada orang yang tua, dan kau harus takut kepada Allah. Akulah Tuhan. Apabila seorang asing tinggal padamu di negerimu, janganlah kamu menindas dia.
Orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berbuat curang dalam keadilan, mengenai ukuran, timbangan, dan sukatan. Neraca yang betul, batu timbangan yang betul, eva yang betul, dan hin yang betul haruslah kamu pakai. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. bersama. Demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku serta melakukan semuanya itu. Akulah Tuhan. 아멘. 아멘. 자, 오늘 수고 많았어요. 그래도 말람 tidak panas? Panas, masih panas? masih panas di sana. 아유, shelter ada aircon ada dingin. Ya nanti malam pas dulu. Ya, kamar dalam kamar dingin. Iya kamar. 좋아. 대피 이거 마이크 바꿔야 되겠어요. 마이크 juga beli baru. 아니 이거 마이크 안 좋아. tidak bagus. 마이크 하나 사야 되겠네. 마이크. HP-nya baru. 아, Yang baru. suaranya tidak bagus. Ada Suaranya ini, terbingung. tapi belum bisa Bluetooth. Tidak tuh. nanti saya akan setting. 네. Bisa Bluetooth. 자, 오늘도 수고했어요. 우리 주일날 또 만나요. Sampai jumpa hari Minggu. Mari kita doa Bapa kami, berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 자, 오늘도 고생했어요. Semoga hidup dengan karunia Allah bersama. Amin. Bye. Tuhan memberkati. Bye-bye. Selamat malam. Nanti